Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Winda Pradila Harahap, NPM 2001-003. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang klasifikasi alga rhodophyta atau alga merah. Yang pertama, ciri-ciri rhodophyta atau alga merah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki ukuran kurang dari 1 meter. Yang kedua, bentuk talus berupa benang atau helaian. Yang ketiga, bersifat multiselular. Yang keempat, tidak memiliki flagela. Yang kelima, dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keenam, memiliki klorofil A, klorofil D, dan vicocyanin dalam jumlah sedikit. Yang ketujuh, mempunyai cadangan makanan berupa tepung Floridea dan Flouridosis. Yang ke-8, habitat di air laut terutama di laut tropika. Yang ke-9, reproduksi vegetatifnya dengan pembentukan aplonospora di dalam sporangium dan jarang terjadi fragmentasi. Yang ke-10, reproduksi generatif dengan oogami dengan perkembangbiakan jantan dan betina. Yang kedua yaitu klasifikasi alga rhodophyta. Klasifikasi alga ini terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama, anak kelas Bangiae atau Protophloroda. Talus ini berbentuk benang, cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Perkembangbiakan vegetatif dengan morfora yang dapat memperlihatkan gerakan amoeboid. Yang kedua yaitu anak kelas Floridae. Talus ini masih ada yang sederhana, tapi umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti benang, lembaran-lembaran, percabangannya menyirip atau menggarpu. Kemudian di dalam Floridae terdapat sejumlah bangsa, di antaranya yaitu yang pertama, bangsa Nemalionales termasuk suku Helminthocladiceae. Yang kedua, bangsa Gelidiales termasuk suku Gelidiaceae. Yang ketiga, bangsa Gigartinales kebanyakan terdiri atas ganggang laut. Yang keempat, bangsa Nemastomales disebut suku Rhodophylidaceae yang salah satu warganya terkenal sebagai penghasil agar-agar atau Eusema spinosum. Yang kelima, ada bangsa Ceramiales. Dalam bangsa ini termasuk antara lain suku Ceramiceae di dalamnya. Kemudian ada spesies dalam kelompok ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, Eusema spinosum berbentuk seperti rumput, habitatnya di laut dangkal. Yang kedua, Gelidium berbentuk rumput tanpa daun, tanpa cabang, habitatnya di laut. Yang ketiga, Gracillara berbentuk rumput tanpa daun, bercabang-cabang kecil, habitatnya di laut. Yang keempat, Chondrus berbentuk lembaran dan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem. Yang kelima ada Pyrophyta tenerakigelium berbentuk lembaran dan dapat dikonsumsi. Yang ketiga yaitu sistem reproduksi alga rhodophyta. Yang pertama, berkembang pada ujung-ujung cabang talus. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual, terjadi dengan pembentuknya tetraspora. Tetraspora akan menjadi gametangium jantan dan gametangium betina, kemudian bersatu membentuk karposporofit dan menghasilkan tetraspora. Contoh anggota rhodophyta antara lain Corallina, Palmyra, dan lain-lain. Yang terakhir ada manfaat alga merah dalam bidang industri, contohnya yaitu dalam pembuatan kosmetik untuk produk kecantikan, karena kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat pada alga merah sangat baik untuk menjaga kesehatan serta dapat mencegah terjadinya penuaan. Manfaat yang kedua, di bidang farmasi terutama menjadi sumber penting yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan obat yang berasal dari alam. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber nutrisi sebagai bahan baku makanan seperti
Studi pembuatan agar-agar dari jenis Gelidium robustum, Gracilaria sp, Eusema spinosum, dan Chondrus sp karena mengandung bahan organik yaitu seperti kaya akan vitamin A, C, B6, B12, zat besi, fluor, serta sebagai sumber protein. Baiklah,